Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Iqbal Lutfidianto, NPM 038 dari kelompok 1 pada mata kuliah Pengelolaan Perairan Umum Daratan kelas A. Jadi, di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan bagaimana pengelolaan suatu danau di Indonesia, yaitu Danau Toba. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut nih, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 1. Ini dia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya NPM akhir 043, angkatan 17 dari Perikanan A. Fitria Nurul Hasanah, NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Ernita Anastasia, MPM akhir 039 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairusifah Syabania, NPM 23011 017 0028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Inggria Gojali dengan NPM akhir 026. Halo, perkenalkan, nama saya Vela Syifa Septiningsi dengan NPM 2301101700005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Sarambe, NPM 230110170036. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuryanti dengan NPM 230110170056. Perkenalkan, nama saya Siti Ainunisa, NPM 23011170059. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Putri dengan NPM 2301111170025. Nah, sekarang udah pada kenal kan teman-teman dari kelompok 1? Kalau gitu, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan video kami. Danau Toba merupakan danau yang berada di Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Luas dari Danau Toba mencapai 1.130 km dan sanggup menampung air hingga 242 meter kubik. Kedalaman dari danau ini mencapai 429 meter hingga 529 meter. Danau ini terbentuk akibat adanya letusan dari Gunung Toba, sehingga danau ini dapat disebut dengan danau vulkanik. Pemanfaatan Danau Toba untuk keperluan masyarakat menurut Simanjuntak 2018 terdiri dari yang pertama, sumber air minum. Sumber air minum ini sejak dahulu Danau Toba telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum dan keperluan domestik lainnya. Survei yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 147 lokasi pemukiman yang berada di pinggiran Danau Toba, 80% diantaranya menggunakan air Danau Toba sebagai sumber air baku air minum tanpa pengolahan lebih lanjut. Pemanfaatan selanjutnya yaitu untuk pembangkit listrik pada bagian hilir. Sungai Asahan yang mengalirkan air Danau Toba dilakukan untuk pembangkitan tenaga listrik dengan potensi total sekitar 1056 MW yang terbagi dalam 5 kelompok pembangkitan. Sedangkan pada bagian hulu danau, air Lairenun dialirkan ke Danau Toba untuk menggerakkan turbin dengan kapasitas 82 MW. Dan pemanfaatan yang ketiga yaitu di sektor perikanan. Sektor perikanan ini terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk kegiatan perikanan yang ada pada saat ini yaitu jenis ikannya ada ikan nila, ikan mas, ikan tawes, ikan nilem, dan lain-lain. Untuk alat tangkapnya sendiri yaitu menggunakan jaring insang yang ukurannya itu ada 3 inch. Berikut merupakan tabel nama-nama ikan yang ada di Danau Toba.
menurut Krismono dan Sarnita pada tahun 2003, yaitu dari famili Ambasidae jenis ikan Parambasis apagonaides pada tahun 2016 sampai 2017 dan berbagai macam ikan lainnya. Berdasarkan penelitian Khairunisa et al. 2014, kesesuaian pada daerah dengan kegiatan KJA pada Danau Toba akan dapat terus berlangsung apabila para pembudidaya tetap memperhatikan dan mengontrol kualitas air perairan. Memberi pakan tidak secara sembarangan, melainkan melakukan pemberian pakan sesuai dengan umur dan bobot ikan sehingga tidak ada pakan yang terbuang sia-sia, serta selalu membersihkan kotoran dan organisme menempel pada tali keramba. Selain itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap area danau yang akan dijadikan sebagai tempat pengembangan budidaya KJA. Hal ini dikarenakan jika seluruh perairan danau dijadikan tempat budidaya, maka akan terjadi pencemaran dan akan meningkatkan status danau dari danau oligotrofik menjadi danau eutrofik, bahkan hipoeutrofik. Ya, tadi kita udah lihat bagaimana deskripsi singkat mengenai Danau Toba, lalu perencanaan pemanfaatannya di sana seperti apa, dan juga kegiatan perikanan di sana itu bagaimana. Lalu akan muncul suatu pertanyaan, kira-kira di Danau Toba itu ada nggak ya masalahnya? Lalu gimana sih perencanaan pengelolaannya? Dan juga apakah ada dasar-dasar hukum yang berlaku di sana? Untuk itu, yuk kita simak lebih lanjut. Permasalahan di Danau Toba yang dapat menyebabkan blooming gulma, pencemaran, dan eutrofikasi dapat disebabkan oleh beberapa sumber. Menurut survei dari LIPI, sumber-sumber tersebut meliputi limbah domestik, residu minyak dan oli dari kapal motor, kemudian ada limbah dari peternakan yang ada di sekitar pinggiran Danau Toba, kemudian limbah dari keramba jaring apung. Dewan Riset Daerah Sumatera Utara sendiri sudah menilai operasional dari keramba jaring apung ini sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemprov pusat daerah tersebut, di mana KJA di Danau Toba ini sudah melebihi standar yang ditetapkan. Untuk perikanan budidaya di Danau Toba maksimalnya hanya 10.000 ton per tahun, sedangkan untuk unit KJA saat ini yang ada sudah melebihi 10.000 unit. Menurut data dari Citra Satelit, untuk spot 7 di tahun 2016 sendiri sudah ada terdapat 11.282 unit KJA. Hal tersebut yang dapat menyebabkan pencemaran air dan penurunan kualitas air di Danau Toba, di mana limbah dari keramba jaring apung ini sendiri termasuk kotoran dan sisa pakan yang dari keramba jaring apung ini yang mengendap di dasar perairan tersebut dapat menyebabkan berlebihnya bahan organik, di mana bahan organik ini dapat menyebabkan bloomingnya gulma, pencemaran, dan juga eutrofikasi. Sekarang kita masuk ke pengendalian dan pengelolaan pencemaran di Danau Toba serta dasar hukum apa saja sih yang meliputinya. Nah, karena tingginya aktivitas manusia di Danau Toba mengakibatkan potensi terjadinya penurunan kualitas perairan, khusus pada budidaya perikanan dengan keramba jaring apung atau yang biasa kita sebut dengan KJA. Karena dinilai sangat berpotensi mengakibatkan pencemaran, karena adanya limbah pakan dan kotoran ikan yang larut dan mengendap dalam perairan, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Haryanja tahun 2018. Kualitas air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan kualitas air dengan baku mutu air yang ditetapkan. Ini merupakan adalah pernyataan dari Kepmen LH nomor 115 tahun 2003. Sebetulnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terkait hukum dan moral atas kerusakan kawasan Danau Toba. Regulasi nasional dan daerah yang terkait dengan kawasan Danau Toba hingga detik ini belum pernah dilakukan pengkajian sinkronisasi, koherensi, akuntabilitas, dan liability, atau yang biasa kita sebut dengan tanggung jawab. Semua itu belum mengacu pada terhadap semua aturan yang mengatur hal-hal terkait di kawasan Danau Toba. Sebetulnya, pemerintah sudah mempunyai 4 regulasi nasional, diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dan ketiga, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Dan peraturan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Sebetulnya, pemerintah sudah mempunyai cita-cita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Telah juga ditetapkan pula beberapa peraturan pemerintah seperti PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan ditetapkan dalam beberapa keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Di antaranya yang pertama, Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 tentang pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Yang kedua adalah Kepmen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Lalu ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang daya tampung beban dan pencemaran air danau. Sekarang kita akan masuk ke limbah-limbah. Limbah apa saja sih yang menyebabkan eutrofikasi pada Danau Toba? Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik cukup mempengaruhi proses eutrofikasi dan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi tidak termasuk tinja. Kegiatan sehari-hari dapat menghasilkan limbah adalah mencuci, memasak, mandi, kegiatan pertanian, dan kegiatan peternakan. Pemerintah telah menetapkan Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995. Maka seharusnya pencemaran air sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, dalam kenyataan masih banyak industri dan kegiatan lainnya yang membuang limbahnya langsung ke dalam perairan tanpa terlebih dahulu mengolahnya. Nah, pembuangan air limbah secara langsung inilah yang merupakan aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Dan salah satu dari dampak aktivitas tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air sehingga terjadinya percepatan proses eutrofikasi dan pengasaman suatu perairan. Yang kedua, ada pengaruh dari KJA. KJA atau biasa disebut dengan karamba jaring apung. Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang pengembangan Metropolitan menetapkan bahwa setiap pengembangan usaha perikanan harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW sesuai dengan pasal 7A. Sehingga pengembangan KJA mendapatkan daya dukung perairan yang mampu mendukung sejumlah produksi ikan dengan tetap menjaga kualitas perairan dalam kondisi yang dikehendaki. Lalu kita masuk ke pengendalian dan pengelolaan eutrofikasi di Danau Toba serta dasar hukum. Keberadaan karamba jaring apung atau KJA yang semakin banyak maka mempengaruhi kualitas air di Danau Toba. Berdasarkan data citra satelit SPOT 7 pada 2016, terdapat sekitar 11.282 KJA di Danau Toba. Jumlah tersebut tersebar di 7 kabupaten. 80% diantaranya berada di kawasan Kabupaten Simalungun. Kegiatan budidaya ikan dalam karamba jaring apung yang melebihi daya dukung akan berdampak negatif terhadap kualitas perairan danau melalui proses eutrofikasi yang disebabkan oleh sisa pakan ikan yang tidak dimakan. Kotoran dan urin menjadi unsur nitrogen dan fosfor yang dapat menurunkan fungsi ekosistem danau sekaligus menurunkan daya dukung perairan. Meskipun kondisi eutrofikasi hanya ditemukan di beberapa kawasan seperti di perairan danau yang tepiannya padat pemukiman penduduk, perhotelan, peternakan, dan kawasan budidaya KJA. Oleh karena itu, setiap zonasi memiliki kondisi tingkat kesuburan perairan yang berbeda, maka jumlah unit KJA untuk setiap kawasan juga pun seharusnya berbeda. Kawasan budidaya dengan tingkat kesuburan oligotrofik akan mempunyai daya dukung lebih besar dibandingkan dengan kawasan dengan tingkat kesuburan mesotrofik. Terkait dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Danau Toba meliputi blooming gulma, pencemaran, serta eutrofikasi, perlu adanya perencanaan pengelolaan di Danau Toba yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang ikut andil dalam perencanaan pengelolaan tersebut.
Para pemangku kebijakan terkait dengan perencanaan pengelolaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemangku kepentingan utama, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung atau memperoleh manfaat dan terkena dampak langsung dari suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang kedua, pemangku kepentingan pendukung, merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga, pemangku kepentingan kunci, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Perlu adanya pemulihan ekosistem Danau Toba, yang mana merupakan suatu upaya atau kegiatan yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang atau suatu lembaga secara sendirian, tetapi membutuhkan usaha atau kegiatan bersama dari berbagai pihak. Para pemangku kepentingan umumnya memiliki kepentingan yang berbeda, namun dalam upaya pemulihan ekosistem Danau Toba, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama, agar pemulihan ekosistem tersebut dapat mencapai serta perlu adanya koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses yang terjadi di Danau Toba. Nah, sekarang udah pada paham kan seperti apa pengelolaan perairan di Danau Toba. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.